kelompok 2 akuntansi manajemen angka 18E, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Rosalina Bucianti, Mia, Kiki Vanka, Fitria Indah Lestari, Indri Ramadhani, dan Mila Jamila. Kami akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan strategis. Nah, kita akan mulai langsung presentasinya. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Fokus manajemen strategis terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang kedua, estimasi arus kas atau cash flow estimation. Arus kas adalah pengeluaran untuk investasi dan arus kas masuk bersih setiap tahun setelah proyek beroperasi atau dijalankan. Arus kas yang relevan adalah sebagai arus kas tertentu atau spesifik yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal. Selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Menurut Sofyan Syafri Harahap menyatakan bahwa dalam penyajiannya laporan arus kas ini memisahkan transaksi arus kas dalam 3 kategori. Yang pertama, kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan operasional. Yang kedua, kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan investasi. Yang ketiga, kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan keuangan dan pembiayaan. Kemudian, penilaian investasi. Penilaian investasi adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan dan mendukung produksi bisnis. Masih di penilaian investasi, kebanyakan penilaian investasi didasarkan pada arus kas, tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu dimasukkan, seperti pertama, pertimbangan hukum. Proyek yang memungkinkan organisasi untuk menetapkan peraturan baru wajib mempertimbangkan hukum jika organisasi tersebut beroperasi. Penilaian didasarkan pada pengembalian investasi yang sedikit sesuai. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak pekerjaan pada lingkungan alami bertambah satu faktor ketika mempertimbangkan investasi. Analisis dampak lingkungan pada pekerjaan infrastruktur ditulis dalam peraturan di berbagai bagian dunia. Yang ketiga, dampak sosial. Untuk organisasi sosial, pengembalian investasi dapat diukur dalam hal non-finansial seperti kualitas hidup atau bahkan keselamatan hidup. Yang keempat, manfaat operasional. Ini terdiri atas unsur-unsur yang sedikit nyata seperti kepuasan pelanggan bertambah, moral staff yang lebih tinggi, atau competitive advantage. Yang kelima, resiko. Semua organisasi mengalami resiko bisnis dan resiko operasional. Keputusan investasi dapat dibenarkan karena mengurangi resiko. Usulan investasi. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai apakah usulan investasi atau proyek dikategorikan layak atau tidak. Yang pertama, payback. Yang kedua, period. Yang ketiga, discounted payback period. Yang keempat, net present value. Yang kelima, internal rate of return. Yang keenam, profitability index. Teknik perhitungan proyek investasi. Cara menghitung investasi proyek yaitu dengan cara NPV. Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Rumus NPV, Net Present Value, adalah NPV sama dengan C0 ditambah C1 per kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat 1 ditambah C2 per kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat 2 ditambah CN per kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N. NPV
net present value dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal pada ke kosong dalam rupiah. Selanjutnya, analisis perhitungan NPV. Nilai yang positif menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Sedangkan nilai yang negatif menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Nilai yang netral atau sama dengan nol berarti investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal atau tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, ilustrasi capital budgeting. Capital budgeting pada dasarnya adalah proses perencanaan anggaran untuk pembelian aset atau proyek yang sifatnya jangka panjang. Jangka panjang di sini artinya paling tidak aset itu memiliki masa pakai lifetime selama 5 tahun. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan mengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Melalui penilaian investasi, usulan investasi, teknik perhitungan, proyek investasi, dan ilustrasi capital budgeting membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan strategis dalam investasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Ibu Tria Sarimurti SMAK sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga video ini bermanfaat juga untuk yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.